Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Merindukan Kerajaan Surga. Sejak dini anak-anak harus mengetahui bahwa rumah abadi setiap manusia ada di surga, bukan di bumi. Ini hal yang harus diwariskan oleh orang tua kepada anak-anak, ya. Melanjutkan apa yang saya telah sampaikan hari yang lalu, di mana orang tua mewariskan kepada anak-anak kerinduan akan kerajaan Allah, kerinduan pada kerajaan surga seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, dengan pernyataannya ini, Tuhan Yesus menunjukkan adanya dimensi kehidupan yang tidak dikenal oleh dunia. Inilah dimensi hidup keabadian yang menjadi tujuan atau fokus kehidupan orang percaya. Dengan dimensi hidup ini, orang percaya menjadi manusia hari esok. Ya, manusia hari esok, bukan manusia hari ini. Ya, memang kita masih hidup di dunia, hidup di bumi hari ini. Tetapi kita mempersiapkan diri untuk menjadi manusia hari esok. Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa ada tempat tinggal abadi yang disebut sebagai rumah Bapa. Kelak Tuhan akan membawa semua orang percaya yang mengikuti jejaknya masuk di dalam rumah Bapa. Kerinduan Tuhan adalah di mana Yesus berada, di situ kita juga berada. Di mana ada Tuhan Yesus, kita juga berada. Ini kerinduan Tuhan. Jika orang percaya tidak merindukan rumah Bapa, maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap Tuhan. Ya, bagaimana? Bukan pengkhianatan. Kalau Yesus sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus ingin di mana Dia ada, kita ada, tapi kita tidak ingin bersama Tuhan, kan pengkhianatan itu. Tapi kita tidak berbuat begitu, ya. Kita harus merindukan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, orang tua tidak boleh takut mengajarkan kepada anak-anaknya tentang rumah abadi ini, mengenai langit baru, bumi baru. Dengan mengajarkan langit baru dan bumi baru, berarti kita mengajarkan anak-anak untuk menaruh pengharapan di kekekalan. Ini bukan berarti kita mengajarkan anak-anak tidak optimal di bumi, ya. Sejak dini anak-anak harus kita ajar bertanggung jawab dalam kehidupan di bumi ini, mulai dari sekolah, belajar, bergaul, ya, berkarir, membangun pola hidup sehat dan lain sebagainya. Harus memaksimalkan potensi, sebab memaksimalkan potensi itu adalah pengabdian kepada Tuhan. Dengan mengajarkan langit baru dan bumi baru, berarti kita mengajarkan tentang tujuan hidup manusia yang pada akhirnya memang harus pulang ke rumah abadi. Dan bagi orang percaya, rumah abadinya rumah Bapa. Segala usaha, pencapaian, dan prestasi yang dapat diperoleh seharusnya menjadi persembahan yang diarahkan untuk persiapan berjumpa dengan Tuhan, bukan untuk pemuasan diri. Dengan mengajarkan kehidupan yang akan datang kepada anak-anak, sebenarnya kita sedang membangun pengharapan yang kokoh bagi hidup anak kita di masa mendatang. Dan ingat, Alkitab berkata bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itu Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan di sini menunjuk pada pengharapan akan langit baru dan bumi baru di mana Kristus ada. Dikatakan bahwa pengharapan terhadap hidup yang akan datang itu seperti sauh yang kuat, sauh yang aman bagi jiwa manusia. Ya, hal ini berarti jika seseorang memahami adanya kehidupan yang akan datang, orang itu memiliki kekuatan jiwa yang kokoh dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup ini.
masalah sebesar apapun yang menimpa hidup kita, ya, hidup orang yang menaruh pengharapannya di langit baru bumi baru, itu tidak akan membuat bergeser dari Tuhan. Sebab ia tahu masalah sebesar dan seberat apapun tidak ada apa-apanya dibanding dengan kerajaan surga. Nah, saudara, bayangkan jika anak-anak kita memiliki pengharapan yang benar dalam Tuhan, betapa berbahagianya orang tua yang mengajarkan hal tersebut, saudara. Saudaraku, kita harus realistis dalam memandang kehidupan. Kita tidak dapat selamanya berada di sebelah anak kita, loh. Suatu hari nanti kita akan meninggalkan anak-anak. Mereka akan kita tinggalkan dan kita akan beralih ke kekekalan. Orang tua harus pulang ke surga maksudnya. Jika kita hanya mengajarkan anak-anak menjalani kehidupan di dunia ini saja, betapa malangnya kita, betapa malangnya mereka. Sebab ketika berada di kekekalan mungkin kita tidak akan pernah berjumpa lagi dengan mereka. Tragis itu. Kita hanya bertemu dengan anak-anak kita itu kan 50 sampai 60 tahun di bumi dan kemudian berpisah selamanya. Bisa. Akan tetapi kita dapat menanggulangi hal tersebut dengan mengungsikan anak-anak kita ke langit baru, bumi baru. Mengungsikan di sini maksudnya dengan mengajarkan mereka untuk merindukan dan berjuang masuk ke dalam kerajaan surga dan menaruh pengharapan di langit baru, bumi baru. Saudaraku, berarti kita mengungsikan mereka untuk membangun sebuah keluarga abadi, bukan hanya di bumi, tapi juga di kekekalan. Sehingga kematian tidak dapat memisahkan kita dengan anak-anak kita. Kematian menjadi tidak tragis, seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Justru kematian itu merupakan masa transisi atau transisi masuk kehidupan yang sesungguhnya yang Allah sediakan. Untuk ini, saudaraku, anak-anak harus terlebih dahulu melihat jejak orang tuanya yang tidak mencintai dunia, jejak orang tuanya yang berkemas-kemas pulang ke surga. Saudaraku, mustahil ya mengajak anak untuk merindukan kerajaan surga kalau orang tuanya sendiri masih mencintai dunia dan tidak merindukan kerajaan surga. Tuhan harus menjadi segalanya dalam hidup ini, sehingga kita rela mempersembahkan hidup kita tanpa batas untuk Tuhan. Dengan demikian, setiap orang tua yang ingin melihat anak-anaknya berhasil di kekekalan harus berani melangkah terlebih dahulu untuk tidak mencintai dunia. Langkah ini dimulai dengan kesungguhan untuk melepaskan segala sesuatu, melepaskan segala keterikatan dengan dunia ini. Saudara, kita tidak boleh ya merasa memiliki apapun di bumi ini selain Tuhan dan kerajaannya. Kita harus hidup dalam pemikiran seolah-olah besok kita akan meninggal. Ya, seakan-akan kita tidak memiliki waktu lagi. Makanya kita harus tetap terus berjaga-jaga secara benar. Hanya dengan cara inilah kita dapat melepaskan segala sesuatu dan mengarahkan hati pada kekekalan. Ya, seperti Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini, kita pun bukan berasal dari dunia ini. Oleh sebab itu, kita mau merindukan kerajaan surga, merindukan langit baru, bumi baru, lebih dari segalanya. Puji Tuhan. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.